Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih. Semoga kali ini kita masih dalam keadaan beriman dan berislam dan sehat walafiat. Terutama salam kepada Pak Hadi, Pak Sukri, dan Pak Leli dan lain sebagainya, Pak Sugeng ya. Assalamualaikum Pak Aye. Semoga pada malam hari ini kita bisa mengambil hikmah, karena tema pada malam hari ini kalau saya berpendapat ngeri sekali, ancaman-ancaman dari Allah sangat ngeri kalau kita dalil. Secara umum itu dolim kan menempatkan diri yang bukan tempatnya secara umum ya. Yang saya tahu secara umum bahwa orang zalim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Namun kalau kita lihat dari penyampaian tadi, bisa saya ambil garis besar bahwa zalim itu bisa saya bagi menjadi dua. Zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap orang lain. Kok itu ya? Karena zalim ini sangat halus sekali dan tidak terasa. Kalau di dalam surat Al-Fatir ayat 32 itu sebutkan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aurasnal kitab bahwa kita bapaina min ibadina faminhum zalimul linafsi waminhum muqtasid waminhum sabiqum bil khairati bi iznillah zalika huwa fadlul kabir. Ini kalau dilihat dari surat Al-Fatir 32 ini kurang lebih demikian. Artinya kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, kalau dianalisa kali ini menjelaskan bahwa zalim terhadap diri sendiri menurut Al-Quran tersebut bahwa zalim terhadap diri sendiri itu memiliki banyak arti. Tadi disebutkan adalah segala sesuatu yang merugikan, mengotori dan menyakini diri sendiri merupakan tindakan zalim terhadap diri sendiri. Namun manusia itu selalu tidak menyadari kalau perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, kali ini merupakan penjelasan tentang zalim terhadap diri sendiri yang berguna untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita agar supaya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu selalu meningkat, detik ke detik itu selalu meningkat. Ini perihal tentang menzalimi terhadap diri sendiri. Namun juga kalau menyakiti perasaan atau tidak menunaikan hak orang lain itu berarti menzalimi terhadap orang lain. Nah, zalim merupakan istilah dalam bahasa Arab kan tadi merujuk pada perlakuan yang tidak adil, kejam atau sewenang-wenang terhadap orang lain. Ini biasanya dilakukan mungkin juga bisa diri kita, mungkin juga, namun yang sering terjadi kalau kita di kacamata hitam itu, kacamata kuda itu, biasanya perbuatan zalim itu yang nampak jelas itu
dilakukan oleh penguasa, pemimpin, atau yang lainnya. Nah, juga bisa mengenai kita diri sendiri selaku pemimpin dalam rumah tangga. Juga bisa zalim kepada yang lainnya, itu disebut zalim kepada orang lain. Kalau diri sendiri tadi kan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan kita sendiri, menempatkan sesuatu yang di luar atau bukan tempatnya itu. Nah, juga penguasa di mana disebut sering dikatakan mendolimi terhadap orang lain. Karena apa? Karena kalau penguasa itu tidak adil, kejam, atau sewenang-wenang terhadap orang lain, ini juga disebut dolim, pemimpin yang dolim. Nah, kalau kita selaku pemimpin di dalam rumah tangga, seperti itu juga disebut dolim terhadap orang lain, yaitu pada anggota keluarganya. Nah, konsep ini biasanya tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup perlakuan yang tidak adil secara sosial, secara psikologis maupun secara ekonomi dan politik, itu bisa merugikan orang lain, itu disebut dolim terhadap orang lain. Jadi perbuatan dolim atau aniaya kepada orang lain, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, tidak pernah membenarkan adanya tindakan zalim dengan alasan dan motif apapun. Segala perbuatan yang dinilai merugikan orang lain, yaitu perbuatan yang terlarang dan tidak bisa dibenarkan Allah SWT dalam Al-Quran, ini memberikan peringatan yang saya sangat tegaskan, itu berhubungan dengan hal larangan berbuat zalim dan ancamannya. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak hanya mendapatkan dosa, namun juga mendapatkan laknat dari Allah SWT dan siksa yang pedih dalam neraka. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat Hud. Illa la'natallahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah itu ditimpakan kepada orang yang zalim. Quran surat Hud ayat 18. Nah, karena itu kita harus menjauhi daripada sifat zalim. Juga kalau bisa ini jangan sampai kita itu kena arus, termasuk kena dosanya pemimpin-pemimpin yang zalim. Namun dengan demikian sulit kita hindari. Karena kalau sudah penguasanya zalim, semuanya itu kena laknat, baik orang yang baik maupun yang tidak baik, semuanya kena. Karena itu kita dalam memilih pemimpin itu jangan sampai orang itu nanti diperkirakan zalim terhadap kita. Karena laknat itu kena semua. Nah, kita selaku bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, ini kalau kita pikir jauh, orang Islam itu kok kenapa selalu memilih pemimpin yang saya lihat itu selalu salah sasaran atau salah pilih. Apalagi ini zaman pilkada, pilgub dan pilbub. Ini kita hati-hati, jangan sampai terjebak dengan cinta dunia sehingga kita zalim terhadap diri, terhadap orang lain, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak harapkan. Nah, karena apa? Ngeri kalau kita melihat laknat Allah itu. Karena zalim ini adalah jelas juga bahwa zalim itu adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Sebabnya apa? Sebab zalim itu dapat merusak kehidupan seseorang maupun kelompok orang lain, merupakan perbuatan yang menyesatkan zalim itu dan menyengsarakan
selain membawa mudarat bagi diri pelakunya juga pada orang lain. Karena itu kalau kita lihat daripada orang-orang termasuk kita itu jangan sampai kena ciri-ciri yang disebutkan Pak Hadi tadi. Jangan sampai kita itu memiliki sifat bengis, tidak berkemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut. Karena itu orang zalim biasanya itu adalah orang yang terzalimi atau adalah orang yang mengalami perlakuan tidak adil oleh siapa pemimpin. Nah, ini jangan sampai kita itu menzalimi dan terzalimi. Kalau bisa itu kita hindari semuanya, namun kalau bisa. Tapi sering-sering kita itu yang terzalimi. Karena itu umat Islam di seluruh Indonesia itu tidak pernah menang dalam mengatur kehidupan bernegara maupun berbangsa. Kalau kita lihat mulai zaman kemerdekaan, umat Islam sudah mengalah. Sampai sekarang kalau kita lihat kalah terus tidak pernah menang. Sehingga kita lihat bahwa umat Islam selalu terpinggirkan dan terpojok, nggak ada yang maju-maju. Penguasa ekonomi di Indonesia itu orang-orang yang non-muslim, umat Islam kalah. Padahal mayoritas kita itu muslim, 83% lah gampangannya. Seperti peristiwa Palestina ini kan termasuk apa? Termasuk bahwa gimana kebijakan, gimana moralitas kita untuk ikut simpati terhadap Palestina itu, bangsa Indonesia ini dipertanyakan. Sebab apa? Kalau kita lihat itu aneh-aneh orang Indonesia. Musimnya membela Palestina, ada yang membela musuh daripada non Palestina. Palestina dimusuhi, dibela. Yang bela siapa? Umat Islam Indonesia terutama itu yang menjadi sorotan bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini dipertanyakan terhadap pembelaan pada Palestina. Nah, ini adalah siapa ya? Dolim, berarti dolim. Berarti termasuk dolim bahwa kita ini dalam berbuat, baik itu keimanan kita maupun secara global, secara jamaah, ini bisa dikatakan kita itu kurang di dalam pembelaan terhadap Palestina. Nah, ini makanya kalau demikian terus ya, kapan majunya orang Islam di dunia ini? Katanya abad 15, namun sampai abad 20-an ini tanda-tanda daripada ini memang perkembangan Islam di dunia sangat maju pesat, tapi di Indonesia ini malah mundur. Umat Islam tahun demi tahun berkurang. Dulu 99,9% itu Islam, tapi sekarang tinggal 83%. Mungkin kedepannya ini karena apa? Karena jelas kalau dilihat dari zolim ini, makanya tema malam ini sangat ngeri. Kita hidup di dalam kehidupan yang zolim. Untuk menghindari ini, ya tentunya kita secara jamaah harusnya untuk menghilangkan kezaliman di atas dunia ini, sehingga tidak gelap terang harusnya, tapi terang ke gelap. Minadulumat ilalu dibalik minanur ila dulumat, jadinya kan begitu.
Jadi bagaimana perbuatan kita agar kita ini jauh dari sifat zalim, juga jauh dari penguasa zalim? Ya, bisanya kita itu hanya berdoa. Kalau secara jauh ya bisa lah secara berjamaah, tapi agar kuat ya memang harus global, seluruh Indonesia umat Islam itu harus bersatu, tidak pecah belah terus. Elit kiainya ya debat terus, tidak ada ujung pangkalnya, urusan apa ini di dalam perang media nggak karu-karuan. Ini mengakibatkan kelemahan daripada Islam di Indonesia, akhirnya terus terpinggirkan. Ini gara-gara ya tentu daripada sifat zalim itu yang masih tertera di dalam sanubari daripada umat Islam, terutama kita ini masih terus ada titik-titik daripada kezaliman itu. Ya tentunya dalam hal ini kita harus tobat massal dalam menghindari zalim dan dalam menghindari penguasanya. Sementara ini dulu, nanti bisa dilanjut dalam diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini.